Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kelvin dengan NIM R1C123072. Eh, Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak pengampu mata kuliah batubara, Bapak Dr. Laodeng Kuimani SPD MSI. Baik, langsung saja. Eh, Tema presentasi para kali ini yakni genesia dan lingkungan pengendapan batubara. Pertama-tama yang kita ketahui apa itu batu bara. Batu bara sendiri adalah batuan sedimen organik yang dapat terbakar, terbentuk dari akumulasi material tanaman yang terkubur, terpadatkan dan mengalami perubahan fisik kimia yang kompleks. Batu bara juga merupakan sumber energi fosil utama di dunia dan juga pembentukan batu bara itu sebagai kunci untuk memahami kualitas dan distribusinya. Untuk proses genesa batu bara itu sendiri, eh, tahapan pertama itu pembentukan gambut atau biokimia. Pembentukan gambut atau biokimia ini bisa dilihat dari akumulasi materialnya. Prosesnya itu dapat terjadi di permukaan atau dekat permukaan. Yang pertama itu proses di geokimia akumulasi material ini. Yang pertama dimulai di lingkungan rawa atau swamp, eh, atau biasa disebut dengan rawa purba. Kemudian tumbuhan mati dan menumpuk di dasar rawa. Kondisi anoksis atau minim oksigen di air mencegah pembusukan sempurna. Kemudian yang terakhir ada aktivitas bakteri mengubah sisa tanaman menjadi gambut atau peat. Eh, untuk tahapan kedua itu pembatubaraan, bagian dari proses kualifikasi. Proses ini terjadi setelah gambut terkubur jauh di bawah permukaan. Yang pertama itu gambut terkubur oleh sedimen atau lumpur atau pasir. Akibat panas atau heat dan tekanan atau pressure yang meningkat seiring kedalaman. Kemudian air air CO2 dan metana keluar dari gambut. Ini juga yang mempengaruhi daripada proses kualifikasi pembentukan batu bara itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada proporsi karbon atau C yang meningkat, mengubah gambut menjadi batu bara. Lingkungan pengendapan batu bara sendiri itu ada tiga syarat kunci lingkungan pembentukan batu bara itu sendiri. Yang pertama itu dari material tumbuhannya, produktivitas tanaman seperti yang sangat tinggi dan berlimpah seperti di rawa-rawa atau hutan purba. Kemudian yang kedua ada kondisi anoksik, air yang tergenang dan tenang, minim oksigen untuk mengawetkan sisa tanaman dari dekomposisi. Kemudian yang ketiga itu ada penurunan atau subsidence. Di cekungan atau basin harus turun perlahan agar akumulasi gambut bisa terus bertambah tebal. Kemudian untuk lingkungan utama pembentukan batu bara itu sendiri, itu ada dua, delta dan dataran sungai. Sebagian besar batu bara ekonomis di dunia terbentuk di dua lingkungan utama ini. Yang pertama itu dataran delta atau delta plain. Delta plain ini merupakan area luas dan datar di muara sungai besar. Rawa-rawa terbentuk di antara saluran-saluran sungai yang berpindah-pindah. Kemudian yang kedua itu dataran sungai atau dataran aluvial. Rawa-rawa yang terbentuk di dataran banjir sungai atau di saluran sungai purba yang ditinggalkan. Seperti dilihat pada gambar di samping. Kemudian hasil daripada kualifikasi tadi itu menunjukkan peringkat batu bara yang mana di sini bisa kita lihat eh, produktivitas batu bara yang dapat dieksploitasi atau di di apa namanya ditambang. Yang pertama itu ada gambut atau peat. Ini merupakan materi awal yang belum jadi batu bara. Dan peat juga ini kadar airnya tinggi. Kemudian yang kedua ada lignit, peringkat peringkat terendah dari batu bara itu sendiri, umumnya berwarna coklat eh, dan lunak.
panas dan tekanan panas dan tekanannya itu rendah. Kemudian yang ketiga ada bituminus. Bituminus ini paling umum dijumpai pada tambang-tambang batu bara itu sendiri. Yang paling umum itu ada ciri-cirinya ada hitam, kemudian berlapis, panas dan tekanan sedang. Kemudian eh, ada yang ketiga itu antrasit. Antrasit juga ini merupakan salah satu eh, peringkat batu bara yang sangat sering ditambang oleh tambang-tambang yang ada di Indonesia khususnya. Peringkat umumnya dia itu berwarna hitam, kemudian keras dan berkilau, panas dan tekanannya itu tinggi. Perbandingan visual peringkat batu bara bisa dilihat pada gambar di bawah. Di sini gambut atau material tanaman berserat yang terkomposisi, kemudian ada lignit, batu bara coklat, batu bara muda berwarna coklat tua dan lunak. Kemudian ada antrasit. Antrasit ini merupakan peringkat tertinggi, biasanya itu dia hitam legam, keras dan berkilau. Kesimpulan materi pada hari ini, pada kesempatan kali ini, batu bara adalah sinar matahari yang terkubur. Genesanya adalah cerita kompleks tentang iklim purba, biologi, geologi, dan waktu. Baik, eh, itu saya yang dapat saya presentasikan terkait dengan tugas yang diberikan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Saya akhiri zikir fikir amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.